Lei Qiu marah. Feng Jiu sangat marah. Bahkan Kong Wu bermata merah, mencabut pisaunya, dan melotot kemana-mana. Kong Wu akhirnya mengerti bahwa martabat umat manusia bukanlah amal orang lain. Itu dimainkan. Itu terbunuh. Nenek moyang Dai begitu, dan memang seharusnya begitu. Melihat keganasan ekstrim, Sheng Sheng merobek tubuh Raja Iblis menjadi dua, dan Feng Jiuman yang disiram dengan darah iblis di wajahnya. Kong Wu lebih mengerti. Tuan benar, umat manusia kita akan mati. Dewa-dewa ini akan mati. Dan iblis-iblis ini akan mati juga. Selama pisau kita cukup tajam untuk memotong kepala mereka, mereka akan mati juga. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat ini, suku Dike dan Wujin saling membela, ditambah 3.000 suku manusia, dan terjadi pertempuran yang menghancurkan bumi dengan puluhan ribu orang kuat di dua alam semesta. Pada saat yang sama, pada saat pertempuran sengit pecah, misalnya, banyak orang kuat dari klan Kunpeng menyingkir. Mereka adalah sekutu istana Kaisar Ke. Tetapi sekarang, dua alam semesta mengepung klan Kaisar Ke. Tuan muda, siapa yang harus kami bantu? Ketika Kun Shao mendengar kata-kata itu, matanya berkedip. Istana Kaisar Ke adalah sekutu kita. Kepala keluarga telah mengakui bahwa kita harus berbagi kesulitan. Namun, begitu kata-kata ini keluar, sesepuh klan Kunpeng berteriak dengan suara yang dalam, seperti, ini adalah aliansi antara pengadilan surgawi dan pengadilan iblis kuno. Tapi, bukan apa-apa, Ke Wenxing, dia sudah menikah dan menikah. Shao Kun mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tidak merindukan Ke Wenxing, tapi, tidak adil, benar-benar tidak adil. Klan Kunpeng selalu melihatnya dan berkata dengan dingin, ada terlalu banyak hal yang tidak adil di dunia ini. Bisakah kamu mengurusnya? Kun Shao terdiam, berdiri diam di tempat, gemetar terus-menerus. Di saat yang sama, Fan Wanyu juga meledak dengan kekuatan tempur penuh, nafasnya yang keras, dan bintang muncul di belakang kepalanya. Wan Xing Ping Tian. Namun, ribuan cahaya bintang sangat menakutkan, tetapi cahaya pedang Qin Yichen bahkan lebih baik. Ditebas dengan satu pisau dan menelan ribuan cahaya bintang. Mata Qin Yichen merah, dan dia sendirian di pasukan surgawi. Dapat dikatakan bahwa para dewa menghalangi pembunuhan para dewa, dan iblis memblokir pembunuhan iblis. Dia tampaknya gila, menatap Fan Wanyu untuk membunuh sendirian. Feng Tianxing mundur dengan mantap. Dia hanya mendengar bahwa teknik pedang menantu Kaisar Ke sangat ganas, tetapi dia tidak pernah menghadapinya secara pribadi. Hanya merasa itu membual. Tapi sekarang, Fan Wanyu merasakan betapa menakutkan sosok kurus ini ketika lebih dari selusin pedang dewa berada di tangannya. Fan Wanyu terus-menerus diserang oleh cahaya pedang, dan kadang-kadang dia jatuh ke dunia pedang dewa, mengertakkan giginya dan mendesak cahaya bintang kartun untuk merobek pedang dewa, mengandalkan berbagai taobao untuk melawan Qin Yichen tanpa henti. Namun, Yuan Mingze melihat di matanya, tapi matanya gugup, dan dia terus berbisik, aku berkata, aku berhutang nyawa pada Feng Tian. As berhutang. Yuan Mingze sangat marah. Cepat atau lambat, para pemberontak di istana kekaisaran ini akan melawan. Jangan bunuh mereka sekarang. Ketika mereka menyelesaikan Wen Tianpas dan melawan istana surgawi saya, akankah mereka membunuh mereka lagi? Kamu bilang biarkan Feng Tianxing meninggalkan harta karun dan membiarkannya pergi. Sepertinya dia akan setuju. Yuan Mingze gemetar dan bertemu dengan mata Qin Yichen yang sangat dingin. Dia benar. Hartaku bukan untuk memohon belas kasihan, tetapi untuk membunuhmu. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dalam sekejap, senjata kerajaan Bihai muncul, dan di bawah tikaman amarah, gelombang amarah yang dahsyat terjadi, dan lautan amarah menyapu. Dengan satu pukulan, Fan Wanyu memuntahkan darah dan terbang terbalik. Namun, hanya Qin Yichen yang begitu berani, dan istana kaisar hanya memiliki senjata kekaisaran ini. Menghadapi pengepungan istana iblis kuno dan istana surgawi, pertempuran ini awalnya sangat merugikan, dan bahkan 10 orang mati. Bahkan kekuatan ras manusia yang ganas seperti Win9 Barbarians sedang berjuang untuk mendukung mereka. Tetapi mereka mundur dengan mantap. Dan bahkan Golden Crow Hao Yao tiba-tiba menonjol keluar dari 3 kaki dan mengangkat kepala pembangkit tenaga ras manusia. Darah mengalir melintasi roh surgawi dari ras manusia yang kuat. Darah itu panas. Tampaknya lebih mendidih daripada matahari terbenam. Golden Crow Hao Yao berubah menjadi Golden Crow. Dan paruh hitamnya mematuk. Menghancurkan jiwa, darah, dan otak ras manusia yang kuat. Ketika dia mengangkat kepalanya, sudut mulutnya masih meneteskan darah manusia merah cerah. Sekelompok hewan manusia rendahan. Harus dibunuh. Seharusnya sudah lama dibunuh. Setelah keluar, biarkan nenek moyang mengirim pasukannya. Tidak peduli di mana kota Feng Shui bersembunyi. Alam semesta ini begitu besar sehingga tidak ada tempat untuk Anda. Sambil minum dengan dingin, di mata Golden Crow Hao Yao yang berapi-api, samar dan keganasan melintas. Dan sosok yang diubah oleh kelopak itu bersembunyi di kejauhan. Hanya tatapannya,
telah dikunci dalam sosok ramping yang dipimpin pedang, dan tentara surgawi yang membunuh tentara tidak berani mendekat. T.S. Katus, kamu bilang itu dewa bawaan yang mulia. Kenapa ngotot bercampur dengan kelompok manusia rendahan ini? Pada saat yang sama, Yuan Mingze mengertakkan gigi dan membuat kesan yang dalam pada Qin Yichen. Kemudian, dia berubah menjadi dewa berkepala 6 berlengan 6, mengorbankan tentara Dao, dan menyerang Qin Yichen. Jenderal Feng, maaf, caranya berbeda. Hanya pedang dan pedang satu-satunya cara untuk membunuh. Namun, bahkan Yuan Mingze tidak bisa berada di atas angin di hadapan Kaisar Bihai. Orang-orang kuat lainnya terbang di sekitar, tetapi tampaknya cemburu dan tidak berani maju dan bertarung. Dalam kekacauan tentara, Fan Wanyu baru saja dibantu oleh bawahannya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan mengguncang bawahannya, ekspresinya suram seperti tinta. Sekelompok sampah. Semua sampah. Senjata kerajaan, atau cacat, membuatmu takut seperti ini. Feng Tianxing, kamu harus mati untuk segalanya hari ini. Yuan Mingze juga keluar tiba-tiba, karena dia juga merasa bahwa sebagian besar niat membunuh yang mengerikan dari Qin Yichen berasal dari kotanya sendiri. Selain itu, Yuan Mingze sepertinya tidak dapat melakukan apa-apa. Setelah disapu terbalik oleh senjata Kaisar Bihai, Dewa Pedang Xiantian menyerang dirinya sendiri dengan aura pembunuh. Ibu, bantu aku. Yuan Mingze mengertakkan giginya dengan tiba-tiba, alisnya patah, dan cahaya serta bayangan Kaisar dan Permaisuri muncul lagi. Aura cahaya dan bayangan ini masih agung di dunia, masih tirani. Tetapi ketika dia merasakan lautan kemarahan yang mengamuk di depannya, dia sama transendennya dengan seorang kaisar. Alisnya tidak bisa menahan cemberut. Feng Tianxing, ini kamu lagi. Setiap kali klan Erlang saya mengorbankan kekuatan magisnya, yang dia temui hanyalah Anda. Istana saya melihat bahwa Anda bertekad untuk berkolusi dengan naga jahat dan hewan manusia rendah ini sampai akhir. Namun, karena semua orang tidak tahu, Qin Yichen bahkan lebih marah ketika melihat cahaya dan bayangan permaisuri dan permaisuri, persetan. Setan kuno ingin menghidupkan kembali 9 burung gagak emas. Anak laki-laki yang baik dari klanmu, bukannya menekan dan mencegah mereka. Mereka juga bergabung dengan mereka untuk mengambil nyawa Feng. Kamu klan Fan Ning, kamu benar-benar memberi kaisar surga wajah yang panjang. Kamu juga layak menjadi seorang kaisar. Lancang. Kemarahan seperti itu dapat dikatakan telah mengejutkan puluhan ribu pembangkit tenaga listrik yang bertempur dengan sengit di tempat kejadian. Apakah mereka musuh atau musuh? Feng Tianxing berani memarahi kaisar dan permaisuri. Dan itu masih sangat buruk. Anda tahu, meskipun ini hanya kekuatan magis yang dianugerahkan oleh kaisar dan permaisuri, tetapi tingkat kultivasi mencapai ranah yang pertama. Kekuatan magis terhubung ke dewa, dan kata-kata kaisar dan permaisuri yang jauh di surga dapat mendengarnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa ini tidak berbeda dengan memarahi permaisuri dan permaisuri secara langsung.